Bikin ngakak? Jangan ketawa, awas dosa. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Topeng Humor. Cerita lucu, Bikin ngakak? jangan ketawa, awas dosa. Oke sobat sobit, channel Topeng Humor ini kita bentuk ya Mas Wandra. Oke. Untuk penggalangan dana Yayasan Sayapuri.com, yang mana Yayasan Sayapuri.com itu adalah yayasan sosial yang kita bentuk untuk membantu Meringankan beban sesama yang membutuhkan, diantaranya disabilitas, yatim piatu, fakir miskin, dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa. Like, subscribe, komen, dan share. Oke Mas Mandra. Oke. Kita baca ini kiriman cerita pertama Dari mana, Bos? dari Om Alvin, Alvin, Tangerang. Tangerang. Ceritanya pemuda marah-marah karena ditilang polisi Loh, kok ditilang kok di lampu merah. Iya, iya. Nah, Masalahnya? kita bacain ya. Oke. Seorang pemuda marah-marah sama polisi karena ditilang. Dia bilang, "Pak, kenapa saya ditangkap? Saya ditilang. Iya. Padahal saya sudah pakai helm, Helm sudah bawa. pakai jaket, Jaket juga pakai. bawa SIM. SIM juga bawa. Kenapa saya ditangkap?" Kok bisa? Polisinya ngomong, Hah. "Iya Mas, saya tuh jengkel ngelihat kamu muter-muter pakai helm, Hah. bawa SIM, pakai jaket, tapi nggak bawa motor." Jadi dia selama ini muter di lampu merah itu cuma Motornya motornya nggak ada. di tempat leasing. Ya udah, mungkin itu dia stres, Bos. Belum bayar Belum motornya. bayar ditangkap Diambil polisi karena leasing. diambil leasing motornya nggak ada. Aduh, Alvin Tangerang itu. Tangerang. Bikin ngakak aja, Alvin. Ada cerita baru? Ada. Kiriman dari Ini dari Julia Ciomas, Ciomas Bogor. Bogor. Nah, ceritanya tentang Ini ceritanya tentang motor lagi, Bos. motor lagi, ditilang Motor. lagi. Motor. Bukan. Diapain, Bukan Om? hanya ditilang, tangkap. Oh, ditangkap. Ditangkap. Nah, coba cerita. Pengen tahu ceritanya? Nah, kita baca. Cerita. Jadi ceritanya tuh di Jakarta Selatan, Bos. Oh, Jakarta Selatan Dan, sini ya. ada seorang pemuda. Oke, Nah, terus dia itu berhenti di lampu merah. Setelah itu kok tahu-tahu langsung ditangkap sama polisinya. loh, bawa SIM atau apa? Dia bawa SIM, Terus bawa helm, pakai helm, jaket, pakai jaket, tapi bawa ditangkap. motor juga. Oh, kenapa Udah ditangkap? lengkap itu? Kenapa ditangkap? Lah motornya polisi dibawa. Rupanya dia nyolong motor polisi, pantesan ditangkap. Aduh, ini uang edan nih, ibu setan ini ditangkap polisi. Aduh. Nah, ini cerita ketiga, Mas, dari Denny Solo, Solo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kita bacain ya. Oke, Bos. Ini cerita tentang seorang kaya bangkrut, Bangkrut. datang ke paranormal. Paranormal, orang dukun, pintar. ya dukun, orang pintar. Nah, kita ceritain ya. Ya, Mbah, aku nih orang kaya, Mbah. kaya. Dulu kaya, punya pabrik, Pabrik. rumah mewah, Rumah mewah. mobil mewah. Mobil mewah. Sekarang hilang semua. Hilang gulung tikar. Saya kontrakan kecil murah. Nggak bisa Saya di pusing. delivery order. Iya, pusing. Pengen selesai masalah ini, Mbah. Iya, iya, iya. Tolongin saya. Mbahnya jawab, "Sebentar. Panjenengan diam, saya tak semedi." Cari wangsit lah. Cari Mbaknya. wangsit, Mbahnya. Selesai semedi, Mbahnya ngomong, "Gimana, Mbah?" Iya. Kata si bapak ini, si pengusaha ini. Mbahnya bilang, "Sabar, Iya. sampean pasti bisa menyelesaikan masalah." Wes, hebat itu mbaknya itu. Dalam 1 sampai 3 bulan, Cuma- masalah selesai. Cuma 3 bulan itu. Cuma 3 bulan. Hebat. Pengusaha ini ngomong, "Terima kasih, Mbah, terima kasih. Iyalah, Mbah, ternyata saya tidak salah milih orang. milih orang untuk Minta bantuan. minta bantuan. Jadi saya akan kaya lagi, Mbah," kata si pengusaha ini. Mbah bilang, "Enggak. Dalam 1-3 bulan kamu akan terbiasa hidup miskin." Jadi rupanya itu enggak dari miskin jadi kaya lagi enggak ya? Solusinya dari dukun itu hanya menyesuaikan kemiskinan aja. Jadi- Itu mas saya juga bisa bos ngasih solusi itu. Jadi Biarin aja itu lama-lama juga menyesuaikan. harapannya dia mau kaya lagi. Biar kaya ke situ Tapi kan. mbahnya bilang Heeh. 1-3 bulan biar dia menyesuaikan Iya, diri, menyesuaikan. pasti bisa menyesuaikan diri dalam keadaan miskin. Miskin itu.
Biasanya nggak begitu, terus begitu 3 bulan makan tempe, terus makan tahu. Biasa. Terus akhirnya terbiasa. Jadi selesai masalahnya. Selesai masalah. Aduh, Lucu. perut saya sampai koplak, Bos. Sama, Bos. Sama-sama. Orang pengen kaya aja jatuh miskin sampai begitunya ke dukun ya. Ada cerita lagi? Ada. Dari mana? Dari mana? Ini Kita bacain segera dari ya. kampung saya malah. Oh, di mana nih? Di mana? Pak D Karyo Blitar. Blitar, Ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Pengen tahu ceritanya, Bos? Boleh. Nah. Pak D Karyo ini cerita. Nah, Ini si Bejo. Dia itu kerja di peternakan ayam. ayam. Nah. Oke, ayam. Nah, dia kan diperintah sama juraganya. Nah. Jo Bejo, ini kamu kirim 20 ekor ayam, Jo. Oh, kirim ayam. Nah, Oke, nggih, Pak, pesanan kan begitu. ya, pesanan ayam. Nah. 20 ekor ayam kamu kirim, udah saya catat alamatnya, Jo. Ah. Oke, Pak. Ini kamu dipegang sama Bejo. Ah, terus? Langsung dimasukin saku, ayam 20 diikat di belakang Motor. itu. Oh, pakai motor. Pakai Oke. motor, Ah. pakai tali rafia biasa. terus? Dia sudah hafal daerah situ. Ngeput dia gaspol lah ya kan. Langsung gaspol. Nikung Niko kepleset karena licin. Sret, buak. jatuh. Jatuh. Nah, terus ayamnya Ayamnya buyar semua kabur. dimarahin dong Bejo. Ya justru itu Bos, Bejo ngakak, Bos. Nah, kok ngakak? Itulah ada warga yang lewat. Tanya sama dia, Jo Bejo, itu ayammu kabur semua itu loh. Kamu kok malah ketawa-ketawa? Nah, kenapa itu? Ayo, Lek. Ayam saya itu kabur semuanya, biarin aja loh. Alamatnya saya bawa, dia mau kabur kemana coba? Aduh, Bejo. Bejo Lucu tuh memang. tadi tuh dari Blitar ya Bejo ya. Bejo, nama Bejo kelakuan di mana aja begitu, Bos. Bikin masalah aja Bejo itu. Oke. Terus ini gimana? Ini ada lagi? cerita keempat, Oh, terakhir episode kelima, ini. kelima. Keempat, terakhir episode ini. Oke. Oke. Jadi ini cerita kiriman dari Erlando Bojong. Bojong kenyot pasti. Bojong kenyot. Nama doang Erlando. Rumahnya Bojong Bojong kenyot. Oke, kita bacain aja Oke. nih. Ini ceritanya dukun lagi nih, Mas. Dukun lagi, Bos. Seorang pemuda datang ke rumah dukun. Seneng banget itu kok rumah Kita orang bacain pintar. aja ya, Ya. bacain. Oke, nih ceritanya nih seorang pemuda datang ke rumah dukun mau minta cepet dapat jodoh. Ya. Nah, pemuda ngomong sama dukun, Mbah, tolongin saya, biar saya bisa dapat jodoh, lancar, cepat merit. Nah, Mbahnya nanya, memang jodoh kamu tipenya yang seperti apa? Saya yang mau tinggi, Mbah, rambut panjang, cantik, body gitar Spanyol. Selera tinggi. Seleranya tinggi. Mbahnya bilang, tenang, semua bisa Mbak atasi. Bisa diatasi sama Jodoh bisa kamu dapatkan. Bisa. Tapi syaratnya kamu harus punya 3 jurus. Wah, apa itu? Jurus 3B. 3P. Nah, si pemuda ini nanya, apa aja Mbah? Apa itu ya? Mbah jelasin. B pertama, Pertama, kamu harus berusaha. berusaha. Nah, pemuda itu ngomong, sudah Mbah. Kamu sudah berusaha? Sudah Mbah, katanya. Apa aja yang kamu usahain? Saya sudah dekati dia, saya sudah rayu dia. Wah, hebat kamu. Berarti Mental, Mas Yan. B pertama sudah kamu lakukan. Sudah dilakukan. Sekarang kamu harus ikutin Mbah B kedua. B kedua, B kedua kamu harus berdoa. berdoa. Berdoa supaya jodohnya cepat dapat. Cepat. Berusaha dan berdoa. Berdoa. Pemuda jawab lagi, saya sudah berdoa Mbah. Sudah, padahal Saya sembahyang malam sudah, berdoa pagi siang malam sudah. Iya. Oh, berarti kamu sudah? Sudah, Mbah. Iya. Wow, berarti tinggal jurus yang ketiga. Apa ini, Mbah, jurus ketiga? Apa itu yang Mungkin ketiga? saya belum lakukan, Mbah. Kata si pemuda ini. Jurus yang ketiga, kamu harus bercermin, Dek. Jadi selama ini dia tidak bercermin itu, Bos. Mungkin dia itu tipenya terlalu tinggi sehingga keadaannya itu tidak memenuhi syarat gitu kan. Ya kan? Jadi harus bercermin itu. Pesan buat pemuda. Pesan buat pemuda. Para cowok sekalian, kalian 3P laksanakan terutama yang ketiga. Bercermin.
komen. Ini lucu. Ini cowok ini kasihan sekali. Erlando bagus nih. Derlando ceritanya bagus. Closing terakhir. Bojong kenyot. Bojong kenyot. Oke Mas Mandra, kita udah selesai nih menghibur para sobat-sobit dari cerita-cerita lucu yang dikirimkan ke kita. Ya. Nah, pesan saya untuk sobat-sobit, jangan matikan video ini, karena di belakang video ini ada kegiatan-kegiatan sosial, video kegiatan sosial dari saipuddi.com. Mohon disaksikan sahabat sobit, dan mudah-mudahan sobat sobit bisa menjadi donatur maupun menjadi relawan di saipuddi.com. Amin. Mas Mandra punya pesan? Ikuti, tonton terus channel Topeng Humor. Di situ berisi cerita lucu, bikin ngakak, jangan ketawa, awas dosa. Bagi rekan-rekan sobat sobit yang memiliki cerita-cerita humor dan lucu, silahkan kirim ke nomor WA dan email yang berada di deskripsi. Satu lagi bos, apa? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Saya berdua, sahabat saya ini Mas Oki Mara, adalah pembina Yayasan Satu Langkah Peduli Indonesia, atau biasa dipanggil apa? Saya peduli.com, biasa disebut. Biasa. Mas Oki, apa tujuan dan apa targetnya ketika Mas Oki punya ide, punya gagasan untuk mendirikan yayasan ini? Berawal sebelum COVID-19 Om. Jadi saya melihat masih banyak saudara-saudara kita, baik yatim piatu, saudara-saudara kita difabel, yang belum bisa berdiri di kaki mereka sendiri. Artinya pemerintah mungkin belum bisa tangannya menyampai ke sana gitu. Jadi belum merata ya? Ya, belum merata. Jadi saya pikir bagaimana saya bisa turun membantu pemerintah untuk membantu mereka, saudara-saudara kita yang belum bisa hidup normal ya? Normal. Oke, ini sebuah CCM, cita-cita mulia yang luar biasa dari anak-anak muda. Kenapa saya ingin gabung di sini? Karena saya lihat anak-anak muda ini semangatnya luar biasa, punya komitmen yang istimewa. Saya bangga dengan anak-anak muda yang bergabung di sini. Saya peduli .com ini luar biasa. Artinya mereka sebenarnya sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Tidak hanya mengejar kekayaan atau pekerjaan atau hal-hal duniawi, tapi juga memikirkan orang lain. Ini harus kita apresiasi, harus kita appreciate. Terima kasih Mas Oki. Terus apa saja sih yang kita sudah lakukan, anak-anak teman-teman kita? Ini apa saja yang sudah kita lakukan selama ini? Oke Om, selama ini tuh kami dan rekan-rekan ya udah melakukan baik turun ke jalan, artinya kita bukan demo ya? Bukan Om. Artinya kita turun ke jalan, kita memperhatikan apalagi situasi pandemi ini Om. Jadi ada misalnya saudara-saudara kita yang ojek online, kemudian saudara-saudara kita yang tunawisma di jalan semakin banyak. Apa itu bentuknya apa? Kita bentuknya bantuan sembako. Luar biasa. Misalnya kemarin kita sudah lakukan ya, dari Jakarta, Bogor, Puncak, kita bagikan sembako begitu banyak. Nah, itu kedua, ada juga kita bantu saudara-saudara kita yang difabel. Kita bisa melihat kehidupan mereka, baik pantinya gitu Om. Jadi misalnya panti mereka, kita bisa tanya panti mereka apakah sudah punya sendiri. Ternyata masih banyak mereka kontrak panti sendiri. Ini lihat suku, agama atau golongan nggak? Tidak ada Om. Nggak ada. Jadi ada. Agamanya apapun kita tetap. Kita suku apapun sama. Jadi tidak melihat itu. Tidak melihat itu. Oh, ini sebuah semangat yang luar biasa. Kita adalah Indonesia. Ini wajah asli dari Indonesia adalah kebersamaan ini. Oke. Pertanyaan besarnya adalah dari mana
Mas Oki dan teman-teman ini mendapatkan dana? Karena ini butuh dana nih, butuh waktu, Betul, Om. Dari mana? Nah, awalnya kita dari kantong kita sendiri, Om. Wah. Dari kantong kita sendiri Luar kita biasa. sisihkan setiap Ya. hari. Ya. Nah, sebelum yayasan ini terbentuk Ya. pun kita sudah mulai mencoba gitu. Ayo kita gabung, kita punya dana, kita mencoba walaupun sedikit. Karena kalau di dalam kita bersedekah lah ya, jangan tunggu kaya, Om. Tapi mulailah dari yang kecil. Ini benar sih. Jadi nggak perlu tunggu Nggak kaya. perlu tunggu Saya kaya. kaya dulu baru ngasih, enggak dong? Nggak, Om. Kebalik gitu ya? Kebalik. Saya ngasih dulu baru kaya? Justru dengan kita memberi, pasti kita akan kaya. Amin. Karena saat ini Kenalkan kan ini. Nah, ini kita luar nggak biasa. mau mencari muka dengan manusia, Om, tapi kita cari bisnis dengan Tuhan. Amin. Nah, Wah, pasti luar biasa. Tuhan akan memberikan keuntungan laba yang besar untuk kita. Amin. Nah, oke. Berarti ada donatur? Ada, Om. Ada donatur Ada. dari teman-teman ya? Ya, baik Ya, dari orang-orang teman-teman. Kita atau mulai coba. Ya. Seperti kantor saya, Ya. ya, PT Mito Arecom Futures, ya. Nah, itu juga berkontribusi besar dalam. Sebentar. Ya. Ketika atau saat ini Mas Oki ini, bisnisnya apa sih? Apa kerjaannya apa ini? Nah, saya kerja di perusahaan futures, Om. Oh, di PT Mito. pantesan. Jadi udah selesai dengan dirinya, udah berkecukupan. Alhamdulillah. Ya, oke. Ya, seperti kita ketahui Mas, begitu banyak sebetulnya orang-orang yang mampu, begitu banyak orang-orang Indonesia yang baik hati, yang ingin menyalurkan, tapi tidak tahu tempatnya. Satu. Kedua, takut kalau saya salurkan sini, jangan-jangan dimakan oleh, ngerti nggak? Ya. Itu trust, Betul. kepercayaan. Itu bagaimana menjaga itu supaya orang-orang kaya atau yang berkemampuan lebih ingin menyalurkan berkat melalui yayasan ini, amannya bagaimana? Oke, Om. Jadi memang kita membuka semua para donatur untuk bergabung. Nah, untuk itu makanya dengan ada Bisa dilihat pembukuan keuangan. Bisa, Om. Saya misalnya Bisa, Om. Saya mau nyumbang tapi saya lihat tuh bisa, Om. bisa ya. Betul. Jadi Kita aman ya. Aman. Artinya bukan dimakan oleh kita para pengurus, Iya. tapi memang kita salurkan pada orang-orang yang membutuhkan. Itu kan? Ya, jadi memang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia kan, bahwa kita sebagai yayasan adalah sebuah organisasi nirlaba, Om. Ya. Tanpa laba, Ya. dan semua harus disalurkan pada sasaran yang tepat. Luar biasa. Oke. Karena kita bergerak di sosial, berarti sasaran kita adalah orang-orang sahabat-sahabat kita yang kurang mampu, siapapun, Oke. gitu. Termasuk yatim piatu, orang-orang difabel, gitu. Ya, Nah, kalau Om tadi bertanya kan, ini kita bisa cek nggak? Kita terbuka. Kantor kita ada di gedung UOB lantai 41, Om. Oke. Ya, kita bisa main di sana, kita bisa cek di sana, di mana, karena kita di yayasan ini juga ada namanya laporan tahunan, Om, yang harus ada akunting publiknya. Oh, jadi Gitu. terbuka ya? ini Terbuka, ya? Om. Jadi dananya dari mana? Iya. Kan saya dengar tidak hanya dari donatur, tapi ada bisnisnya juga apa sih? Ya, jadi gini, kita dan teman-teman berpikir, kebanyakan orang kalau didatengin nih, Om, oleh saya dari yayasan gitu kan. Ini masih mau minta. Ya, kesannya mau minta sumbangan Iya. gitu. Nah, jadi saya seiring perkembangan zaman, orang itu memang godaan untuk bersedekah atau menyumbang itu besar memang, Om. Ya. Jadi setannya kuat di situ. Jadi saya sedikit berinovasi bahwa kalau saya ingin mendatangi sahabat-sahabat saya yang mampu, pengusaha, orang yang banyak hartanya untuk saya minta sumbangan, jadi saya ajak mereka bisnis. Misalnya? Saat ini yayasan kita nih, Om, karena Om udah bergabung di Ya. salepuri.com ini, Ya. saya buka lahan 1 hektar nih sementara untuk sebagai proyek percontohan menanam jahe merah dan bawang putih. Jadi bulan depan saya udah dapat untung dong. Bisa, Om. Wah, ini. Gitu. Nah, Selain dapat untung, bersedekah, ini dunia akhirat luar biasa. ya, betul, Om. Jadi kita tidak paksa mereka untuk menyumbang, tapi kalau mereka ikut berbisnis dengan kita, nanti hasil dari perkebunan tersebut terjadi, nah, kita minta kebaikan mereka untuk menyumbang. Tidak semuanya, terserah mereka. Terserah ya. Nah, Jadi artinya dunia akhirat. Dunia ya? akhirat. Secara bisnis menguntungkan, Ya. tapi hati juga terobati, Terobati, karena nyumbang orang-orang yang kurang mampu. betul, Om.
sebuah cita-cita yang mulia yang perlu kita dukung. Siapa lagi? Ayo kita ajak semua orang-orang yang mampu, yang punya, kalau nggak punya duit, punya tenaga, ayo bergabung dengan kami supaya yayasan ini menjadi lebih besar dan lebih berguna untuk masyarakat yang membutuhkan. Betul? Amin, Mas? amin. Oke. Oke, sahabat peduli, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Om Roy Martin, ya kan. Untuk saya closing sekarang, Om Roy aja bisa mau ikut bergabung bersama kami. Untuk itu saya ajak para sahabat peduli di sana, mari kita bergabung bersama untuk kita melakukan kegiatan sosial bersama agar saudara-saudara kita di sana bisa kedudukannya sama dengan kita. Mari kita melangkah bersama. Mari kita wujudkan cita-cita mereka. Satu donasi, 1000 arti. Satu hati, satu tujuan.